mempersaksikan tentang kenabian kerasulannya, mempersaksikan tentang Islamnya, mempersaksikan tentang Al-Quranul Karim, dan mempersaksikan tentang umatnya. Yesus ada nggak mempersaksikan tentang Paulus, tentang Lukas, Markus, Matius, dan penulis-penulis Bible, dan juga kitab-kitab tersebut? Yesus mempersaksikan kitab Roma, ada nggak? Yesus mempersaksikan kitab Galatia, ada tidak? Ada nggak? Yesus mempersaksikan kitab Yohanes, ada nggak? Ada? Nggak ada. Lalu apa Anda bertanya tentang kesaksian, sementara seluruh pondasi yang menjadikan Anda noise itu tak ada kemudian dipersaksikan oleh Yesus? Ada kesaksian Yesus tentang ibadah minggu? Ada? Gak ada. Ada kesaksian tentang menyembah Yesus? Gak ada. Ada kesaksian tentang merasulkan Paulus? Tak ada juga. Ada kesaksian Yesus tentang gereja? Tak ada. Makan babi ada? Gak ada. Tidak bersunat? Gak ada semua. Jadi di Kristen itu tak ada yang dipersaksikan oleh Yesus. Artinya bagi Yesus agama Kristen itu adalah agama ilegal, alias bidat jiddan. Itu yang perlu dipahami oleh orang Kristen. Jadi kalau berbicara mengenai kesaksian, Rasulullah mempersaksikan dirinya adalah Nabi dan Rasul. Rasulullah mempersaksikan Allah adalah satu-satunya Tuhan. Rasulullah mempersaksikan tentang Al-Quran. Rasulullah mempersaksikan tentang Islam. Jelas itu. Bagaimana dengan Kristen? Yesus mempersaksikan tentang Kristen. Mana buktinya? Mana dalilnya? Ada? Woi. Ada Yesus mempersaksikan tentang perjanjian baru? Ada? Nggak ada. Berarti Kristen ini hanya membawa-bawa nama tokoh yang bernama Yesus ini. Sementara Yesus tidak mengenal daripada Kristen. Gitu loh. Kristen hanya membawa-bawa nama Yesus maksudnya. Oke ya. Nah, ada lagi pertanyaan. Nabi Muhammad itu disunat atau tidak? Ini adalah satu pertanyaan yang tulul. Kenapa saya katakan tulul? Abraham di dalam kitab Kejadian 17 jelas sekali memiliki perjanjian kekal. Yang mana perjanjian kekal itu wajib hukumnya dipegang teguh oleh keturunan Ismail dan keturunan Ishak. Oke? Jadi tidak ada kemudian orang-orang yang menjadi pengikut Rasulullah sebelumnya bukan pengikut Rasulullah kemudian disunat. Abu Bakar memeluk Islam, akhirnya dia disunat. Utsman memeluk Islam, akhirnya dia disunat. Umar masuk Islam, akhirnya dia disunat. Gak ada. Kenapa? Karena mereka sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu semua sudah bersunat. Kenapa demikian? Karena mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim. Ini yang tidak dipahami oleh umat tulul. Sekarang kalau kita tanya, ada tidak pengakuan Yesus bersunat? Kalau ada pengakuan Yesus saya disunat, saya berhenti dan saya berikan kepala saya untuk Kristen gantung di gereja. Ada enggak pendeta yang bisa menunjukkan atau Kristen yang hebat yang bisa menunjukkan pengakuan Yesus? Aku disunat. Ada? Ada? Kalau ada, saya persembahkan kepala saya untuk gereja. Ada enggak? Yakin bang, serahkan kepala. Yakin? Tunjukkan kepada saya, silakan. Mana? Alkitab bang. Mana? Mana? Tunjukkan. Mana? Tunjukkan ke saya. Saya ikhlaskan kepala saya, ambil, bawa ke gereja. Ambil kepala saya, bawa ke gereja. Kalau ada dalilnya pengakuan Yesus bersunat, ambil. Tapi badan saya juga ikut dong. Mana? Yakin mana? Bang, kepalamu bang. Iya, saya kasih kepala saya bawa ke gereja. Kalau ada dalilnya Yesus mengaku saya disunat, mana dalilnya? Kalau ada besok saya nikah lagi. Mana? Coba tunjukkan ke saya. Mana? Ditambah lagi kepala saya. Mana? Berdua dong kita jalan kaki ke gereja. Ya, mana? Iya, ayo. Mana pengakuan Yesus? Aku disunat. Mana? Dalilnya mana? Umur 8 hari disunat. Ya itu pengakuan wartawan Lukas. Yang saya minta pengakuan Yesusnya mana? Di Alkitab bang.
Alkitab, Al-Quran berarti. Bible maksudmu? Alkitab bang. Alkitab itu Al-Quran, maksudmu Bible? Alkitab bang. Alkitab itu Al-Quran. Mungkin yang Anda maksud itu surat-surat Roma. Alkitab itu Al-Quran bang. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Kata Bible siapa, itu, hah? Kamu tanya orang Kristen di luar Indonesia, kalau Anda sebut Alkitab mereka bingung. Mereka kenal hanya Biblos, Kalau Biblika. saya bilang Alkitab. Berarti Anda nyamar-nyamar Islam itu namanya. Terserah saya bang. Oh iya memang, karena agama Anda itu adalah agama perampas. Merampas kitabnya Yahudi, merampas juga istilah Islam. Kristen tidak bisa berdiri tanpa merampas. Itulah agama yang diwariskan penjajah. Kaget? Kaget? Kaget. Mana dalilnya? Mana dalilnya di dalam bahasa Yunani kata Alkitab itu mana? Mana ada? Nggak ada. Dalilnya. Mana? Sunat bang. Ya tadi mana pengakuan Yesus sunat? Mana? Tunjukin dulu bang. Ya, sama pertanyaan. Saya kan udah menyatakan samamu bahwa perintah di dalam Al-Quran untuk sunat bagi orang Arab itu nggak ada. Kenapa? Karena mereka semua sudah bersunat. Kenapa mereka bersunat? Karena mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim. Orang kedua yang bersunat setelah Abraham itu Ismail. Sekali bang kalau cuma ngomong doang gitu. Nah mana dalilnya kemudian di dalam Islam bahwa ini disunat, ini disunat? Mana dalilnya? Nggak ada. Kenapa? Karena orang Arab itu memang sudah sunat sebelum Nabi Muhammad itu datang menerima wahyu Al-Quran. Mereka semua sudah sunat. Kamu bang. Tahu dari mana? Orang Arab itu keturunan Nabi Ismail. Orang Irib, orang Urup. Tahu dari mana kamu butuhnya Muhammad udah? Nah sekarang mana tunjukkan orang Yahudi sunat? Ada dalilnya? Ada? Harus dari mana? Coba tunjukkan dalilnya kepada saya. Orang Yahudi sunat di dalam Bible itu mana dalilnya? Kamu disuruh sunat oleh orang yang gak sunat itu otaknya. Ya sama, berarti kamu itu kemudian menjadi Kristen disuruh orang yang bukan beragama Kristen. Yesus beragama Kristen kagak? Lucu kan? Lucu. Yang lucu tuh kamu bang. Kristen lucu tuh kenapa? Apa bang? Kristen itu artinya penyembah Lucifer. Ngerti nggak? Iya, Kristen itu penyembah Lucifer. Arti Kristen itu pengikut Lucifer. Kalau ngerti Kristen gak usah tanya. Kristen itu pengikut Lucifer. Yesus Kristen atau enggak itu goblok. Pertanyaan goblok. Pertanyaan goblok pula. Karena yang ditanya mungkin orang tulul. Gak ngerti arti Kristen makanya bikin pertanyaan gitu bang. Apa artinya Kristen? Pengikut Yesus gitu maksudnya. Yesus yang mana? Bikin pertanyaan goblok gitu. Saya tanya kepada saya tanya dari tadi loh, mana pengakuan Yesus? Mana pengakuan Yesus bersunat? Ente tidak bisa tunjukkan. Mana kamu tunjukkan Muhammad sunat? Ngapain saya tunjukkan? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku dengan mulutnya sendiri, salah satu keutamaan yang Allah berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Ada nggak pengakuan Yesus kayak begitu? Ada nggak? Ada tidak pengakuan Yesus sunat? Nggak ada. Nabi Muhammad ada. Ayo. Lahir dalam keadaan. Cuma dengar lu. Bisa jelasin. Dalam tradisi Yahudi ada beberapa nabi yang lahir dalam keadaan sunat, termasuk Daud, Nabi Musa, Salomo. Dalam sunat itu. Iya betul. Nah sekarang kalau tidak demikian, kalau tunjukkan di mana Nabi Musa dalilnya di sunat. Di mana Daud sunat? Mana dalilnya Daud sunat? Tunjukkan ke saya. Mana dalilnya Salomo sunat? Tunjukkan ke saya. Ada? Takut saya ngomong. Ada dalilnya. Coba, Musa membawa hukum sunat yang ditegakkan oleh Tuhan Nabi Ibrahim. Tolong tunjukkan mana Musa sunat. Mana dalil? Ini baru ini. Kamu nggak tunjuk. Orang-orang bego. Kalau bego ya pasti saya ikut agama penjajah dong. Kalau saya bego, kalau saya bego, saya ikut agama penjajah kayak kamu, kawan.
dulu. Kau bilang kan Yesus itu agamanya ada. Yes. Namanya Tuhan itu mana ada agama? Aduh, bego kali pun. Yang namanya Tuhan itu yang betul adalah Dia mana itu ada manusia. Olor. Agama itu apa? Aduh, Tuhan. Agama itu apa, Bang? Hah? Yesus itu nggak punya agama. Oke. Bro. Yesus nggak punya agama. Oke. Yesus nggak punya agama. Nabi Muhammad punya agama Islam, pengikutnya Islam. Nah, Yesus tidak punya agama, pengikutnya punya agama. Hah? Lebih baik abang ini makan babi taruh di mangkok kalau buang air, habis itu makan supaya mungkin dengan begitu otak Anda berfungsi. Yesus tidak punya agama, Anda punya agama, habis itu Anda mengaku pengikut. Jangkrik. Yesus tidak punya agama, Anda punya agama, habis itu Anda mengaku pengikut. Jangkrik. Saya jangan dimir dong. Kalau begini nggak ini. Jangkrik komandan. Yesus sangat punya agama, Yesus. Ya, kalau Yesus tidak punya agama, agama Tuhan. Kalau Yesus punya agama, kenapa tidak punya agama? Kenapa Anda punya agama? Itu pengikut Yesus, paham nggak? Di sini, paham? Tuhan kok diikutin? Ya. Tuhan kok diikutin? Diikuti lah. Oh, ikutin. Makanya dengarin dulu. Oke. Makanya kau Yesus nanti biar nggak masuk neraka kau. Aduh. Jangan menghina banget kau. Nanti masuk neraka kau. Ya, jangan menghina katanya. Ya, jangan menghina. Iyalah, Yesus kan. tidak punya agama. Jelas, Anda punya agama. Enggak. Nah, Yesus makan babi tidak? Lah, kok makan babi? Kok kan makanan lainnya ini satu-satu. Tadi katanya pengikut. Agama dulu. Dengerin Tadi dulu. katanya Nanti pengikut. kalau masalah ke makanan nanti kita bahas. Satu-satu dulu. Yohanes 10 Yohanes 10 nomor 27, Bang. Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku. Aku tidak makan babi, pengikutku makan babi. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mendengarkan aku, dan pengikutku mengikuti aku. Ketika aku tidak makan babi, maka pengikutku yang mengikuti aku juga bla 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 juga makan babi atau tidak makan babi? Bang. 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 Hei. Yohanes 10 nomor 27. Ya, bukanya. Oke. Biar saya yang baca. Ya, Yohanes 10 nomor 27. Baca. Ya, buka. Baca aja. Buka. Dalil pun gak hafal. Gimana ceritanya orang Kristen ini? Benci kali rupanya dia Kristen ini dengan Bible-nya sendiri. Gak hafal, gak tahu. Orang Islam yang harus menunjukkan. Berat kali mata kalian itu baca Bible. Memang sih, karena memang hanya surat kabar robek. Yohanes 10 nomor 27. Hei. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Nah, aku tidak makan babi, domba-dombaku makan rumput. Mana ada domba makan babi, Bang? Yang makan babi itu serigala. Ayo. Buka di situ, buka di sini biar saya baca, biar saya jelasin. Jelasin aja, aku bacakan. Yohanes 10 nomor 27. Buka di sini biar enggak. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Cuma dengar dulu, buka. Dan aku mengenal mereka. Semua yang nonton ini, semua yang dengar ini tahu. Dan mereka mengikuti aku. Aku tidak makan babi. Pengikutku buka di sini. Jangan pengikutku. Congor babi. Buka. Biar saya jelasin. Buka di sini, buka. Sudah kubacakan pun, mau tipu-tipu lagi ya? Enggak tipu-tipu, buka. Ya sudah, aku kan sudah baca. Yohanes 10 nomor 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Apabila
aku bersunat, pengikutku bersunat. Apabila aku tidak makan babi, pengikutku Makan sumber babi. pengikutku Makan babi. buka. Dia saya yang baca, bukan dia yang baca. Dia yang baca. Udahlah, tanggapi. Kalau Anda bagaimana abang ini bisa paham tentang Bible? Lawang nggak bisa, nggak tahu mana itu Yohanes, mana itu Markus, mana itu Matius. Kami umat Islam yang mengajarkan kalian Bible. Buka. Dibacakan pun buka. Bagaimana mau ngandut ajaran kasih? Kasih kepada Biblenya sendiri aja kagak. Kasih itu identik dengan sayang. Kalau sayang itu berarti di hati. Kalau Bible itu Anda kasih kepada Bible, berarti Bible ada di hati, ada di kepala. Lawang Anda membacanya aja kagak, apalagi mengetahuinya. Gimana mau dibilang ajaran kasih? Kami buktikan, kami kasih kepada kita ajaran kami bukti kasih terhadap Al-Quran, kami kasih. Apa buktinya? Usia bayi pun kami sudah ajarkan untuk mencintai, untuk mengasihi Al-Quran. Anak-anak kecil kami udah menghafal Quran. Bukti mereka menganut kasih kepada kitab sucinya. Lah ente buka di mana biar baca. Memang sih Bible itu memang kan tidak menarik buat kalian. Pendeta menjadi pendeta, menariknya karena perbulan aja. Kalau Anda cinta dan Anda menganut ajaran kasih, sebelum Anda mencintai yang lain, Anda harus cinta terhadap Bible dulu, karena itu adalah pedoman hidup Anda. Komar kami kasih apa? Diuji sama Bible nggak mampu dia. Kalau agama Anda itu ajarkan agama kasih, maka yang pertama kali Anda kasih adalah Bible Anda. Mari kita uji, bisa nggak? Nggak bisa. Original teksnya bisa nggak? Nggak bisa. Berarti nggak ada kasih. Lawang Anda mau kasih kepada orang, kasih kepada Bible aja kagak. Gimana ceritanya? Coba tanya anak-anak Islam itu. Anda tanya, mereka suruh baca Quran, mereka sudah bisa baca. Artinya kasih dalam Islam itu implementasinya lebih jelas, nyata, fakta, real, bukan cuma di mulut. Kalau kalian itu kami Kristen ajaran kasih, mari kita buktikan. Anda kasih nggak terhadap kitab Anda sendiri? Tutup mata, baca Bible. Yohanes 5 nomor 30 apa bunyinya? Dan suka kena orang stroke. Tapi kalau giliran data-data yang berkaitan dengan perpuluhan, wah lancar kali mulutnya. Itulah oten. Ajaran kasih, tapi kalau naik cuman maki-maki. Ajaran kasih, tapi yang keluar dari mulutnya hanya ngatain orang bodoh, tulur. Naik nih, boleh ngomong nggak? Halo. Ya, silakan. Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristen. Waalaikum. Ya. Saya mau sedikit ini aja sih, mengapresiasi tentang komentar Bang Juman nih tentang mengenai baptis dan wudhu. Kalau memang Bang Juma mengklaim baptis itu sebagai wudhu, mengklaim? Ya mengklaim dong. Lucu. Ya ini, sorry ini Pak. Yang ada orang Kristen. Gantian. Anda sudah. Yang ada Bung Kristen mengklaim bahwa baptis itu adalah wudhu. Itu yang betul. Bukan saya yang mengklaim wudhu itu baptis. Kristen secara lembaga mengklaim bahwa baptis itu adalah wudhu, bukan saya. Coba Anda buka Google sekarang, ketik
Alkitab wudu. Muncul itu. Wah, banyak kali baptis diganti wudu. Lucu kan? Habis itu saya yang dituduh. Hah? Gila ente. Kok gila ente? Baca lagi ente. Kitab Anda, secara lembaga agama Anda menggunakan wudu itu sama dengan baptis. Saya pada saat mengatakan itu saya sedang berdiskusi dengan Onyeng. Bang, abang dengar dulu dong. Abang ini langsung motong. Ya Anda menuduh saya, mengklaim itu pernyataan abang. najis, tralala trili najis, najis, najis. Itu pernyataan abang. Kok Pernyataan saya itu saya sedang berdiskusi dengan Onyeng, penyembah Lucifer. tunggu dulu, makanya dengar dulu abang. Makanya saya jelaskan kepada Anda, penyembah, dengar. Penyembah daripada Lucifer saat itu mengatakan, ada buktinya kalau Anda pengikut Yesus. Dulu bang. Abang kan Kalau Anda pengikut Yesus, Yesus itu dibaptis katanya. Kami dibaptis katanya. Yesus dibaptis, kami dibaptis. Nah, kutanya, kalau baptis itu yang Anda maksud adalah bersuci, membasuh, maka intinya di mana? Kami umat Islam dibaptis 5 kali sehari minimal. Artinya apa? Artinya apa? saya udah dengar bang. Itu udah semua. Baptis, baptis artinya apa? Tunggu dulu. Baptiso artinya apa? Baptiso artinya Abang pembasuhan. Nah, wudu juga pembasuhan. Berarti kalau Anda memahami baptis itu adalah pembasuhan, lah kami juga membasuh setiap kami mau sholat, membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki, sama kan? Abang ini lucu. Nah, lucunya di mana? Abang Lucunya di mana? Lucunya di mana? Ini dengan wudu. Siapa yang menyamakan? Sekarang orang Kristen, masalahnya. orang Kristen itu yang meninggalkan makna daripada baptis. Baptis itu artinya apa? Aku tanya dulu. Tunggu dulu, abang ini menyamakan Baptis itu artinya apa? Kami menerima Tuhan Yesus sebagai penerima kami. Sekarang saya tanya, baptis itu apa? Baptis apa? Baptis itu apa? Ini kalau menyamakan baptis itu dengan wudhu, Pak. Saya tidak menyamakan. Saya mengatakan baptis itu apa? Abang itu salah besar. Baptis itu apa? Ya kami menerima Tuhan Yesus sebagai Kami menerima Tuhan Yesus. Apa? penyelamat kami. Baptis apa itu baptis? Kami Tanya dulu. menerima Tuhan Yesus sebagai penyelamat kami, Pak. Itu bukan baptis itu namanya, tuyul. Itu bukan baptis. Yang saya tanya, baptis itu, baptiso artinya pembasuhan. Ngomong-ngomong ini, Secara harfiah baptis itu adalah pembasuhan. Wudhu juga adalah membasuh. Bang Juma. Bang, abang itu dengar dulu saya ngomong, baru abang ngomong lah. Gitu kan saya ini berdasarkan konten abang kemarin. Kalau abang berbicara tentang baptis dan wudhu, ya. Saya tidak pernah membahas baptis dan wudhu, tuyul. Saya sedang berdiskusi dengan penyembah Lucifer waktu itu. Abang mengasumsikan bahwa baptis itu sama dengan wudhu. Saya mengatakan kepada penyembah Lucifer, kalau Anda mengatakan Anda pengikut Yesus dengan mengatakan kami dibaptis, saya mengatakan kami juga dibaptis 5 kali sehari semalam minimal. Ini abang menyamakan baptis kami dengan wudhu kalian. Tidak, memangnya kami itu melakukan prosesi sama seperti kalian. Tidak, berarti yang saya maksud di situ adalah pembasuhan. Karena yang saya maksud adalah wudhu. Salah, begitu baptis wudhu abang itu batal. Baptis kami batal. Iya, saya katakan kalau Anda mengatakan, dengar, jangan ajarin saya, jangan kamu ajarin saya tentang baptis. Saya lebih paham dari pendetamu. Baptis itu bahasa Yunani artinya baptiso, yang artinya pendeta pun saya tanya dulu, baptis itu apa? Menerima sebagai murid. Nenekmu kiper itu penipuan. Itu pembodohan. Itu membuat otaknya Kristen menjadi tolol. Baptis itu bukan kayak begitu, kampret. Baptis itu artinya pembasuhan. Sekarang begini, ketika Yesus
dibaptis di sungai Yordan, apakah Yesus menerima Yesus sebagai Tuhan? Hei, aku tanya samamu dulu. Ketika Yesus dibaptis di sungai Yordan, apakah Yesus menerima Yesus sebagai Tuhan? Yesus di situ, Yesus membaptis orang. Hei, dengar. Yohanes, abang yang saudara yang dengar saya, karena saudara itu adalah umat yang tidak mengetahui tentang isi Bible dan tidak mengetahui ajaran Yesus. Orang-orang yang dibaptis Yohanes Pembaptis, kutanya dulu, apakah mereka menerima Yesus sebagai Tuhan? Abang yang harus dengar saya. Jangan turunin. Anda ke gereja, cipok pantat pendeta supaya Anda waras. Anda ingin memaksakan pengakuan itu sebenarnya. Kristen itu menyerang bangsa Suma. Bangsa namanya baptis dengan wudhu. Lantas kemudian Anda menyerang saya. Sebenarnya Anda mau pengakuan. Ayo Bang Suma, samakan dong antara baptis dengan wudhu. Nenek lu kiper 7 turunan. Mana ada sama? Coba Anda tanya. Di dalam pengajaran agama Anda sendiri, Yohanes disebut pembaptis. Oke? Ketika Yohanes mengadakan pembaptisan terhadap orang Yahudi, apakah orang-orang Yahudi dibaptis dalam arti kata menerima Yesus sebagai Tuhan? Kuclo? Hah? Oi! Yohanes pembaptis membaptis orang Yahudi. Apakah mereka menerima Yesus sebagai Tuhan ketika mereka dibaptis? Tidak. Mereka melakukan pertobatan. Mereka melakukan pembasuhan. Yesus ketika dibaptis, apakah Yesus menerima Yesus sebagai Tuhan pada saat itu? Tidak. Kuclok. Coba Anda buka Google sekarang, minta ajarin. Alkitab, Anda tulis Alkitab wudhu, muncul semua tuh. Ternyata orang Kristen lebih dulu mengklaim bahwa baptis itu wudhu. Gak malu? Hah? Kalian orang Kristen gak malu? Ternyata kalian yang mengklaim baptis itu sama dengan wudhu. Parah kalian ini, parah kalian. Pada saat itu saya mengatakan tentang dialog saya dengan Onyeng, penyembah Lucifer. Saya lagi berdiskusi. Buktikan kalau Anda itu adalah pengikut Yesus. Kan gitu. Dia mengatakan, saya dibaptis. Mana ada kamu dibaptis? Nah, saya mengatakan kalau yang Anda maksud baptis di sini adalah pembasuhan, maka kami 5 kali minimal dalam sehari semalam melakukan pembaptisan. Maksudnya pembaptisan yang saya maksud wudhu. Berarti Anda harus mengikuti makna wudhu dengan makna secara harfiah. Apa itu baptis? Oh, ternyata wudhu pembasuhan, baptis pembasuhan juga. Apa yang salah? Otak kalian yang salah. Otak kalian yang salah. Saya menyamakan wudhu dengan baptis, wudhu pembasuhan. Harusnya baptis Anda persamakan dengan itu. Berarti yang saya ambil adalah sisi pembasuhannya. Orang wudhu dibasuh, baptis dibasuh, sama. Tidak Bang Suma. Baptis kami itu adalah pengakuan iman bahwa Yesus itu versi Anda. Yang saya maksud ini versi wudhu. Wudhu itu pembasuhan. Baptis pembasuhan kagak? Pembasuhan. Oh, tapi ada juga Bang Suma, apa itu? Mengakui dengan iman bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Oh, itu sudah keluar dari makna baptis. Baptis itu adalah pembasuhan, mencuci diri, membersihkan diri, atau melakukan pentahiran atau pertobatan. Umat Islam wudhu, sholat, dia beristighfar, artinya dia bertobat. Ya kan? Jadi jangan ente itu terpengaruh sama kaum munafik yang kemudian mengatakan, aku menyamakan baptis dengan wudhu. Nenekmu kiper. Mana ada? Ada itu tuyul. Wudhu apakah mempersaksikan diri menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Tidak. Wudhu itu adalah mengakui diri sebagai hamba Allah sehingga melakukan pembasuhan, pembersihan diri, mensucikan diri, lalu sujud menyembah kepada Allah. Apa kesamaannya? Oh, wudhu ternyata pembasuhan. Baptis secara harfiah apa?
pembasuhan. Dengan apa? Dengan air. Wudu dengan apa? Air. Sama. Anda cuma besar-besarkan karena Anda kaget. Kok bisa kayak gitu? Ya, baca di dalam tradisi narasi yang dibangun oleh Kristen itu sendiri. Di dalam Alkitab. Mari saya tunjukkan ya. Sabar ya teman-teman, boleh ya? Dinda yang lain saya tunjukkan ya. Ini bukti. Nah, kita buka. Nanti saya buka kamera. Nah, saya belajar buka kamera ya teman-teman. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Nih, kita lihat. Ini orang-orang Kristen tatap mata saya, pasang kuping Anda sampai robek. Nih Bang Sumo buka kamera supaya kalian itu sadar, bukan Bang Sumo yang menyamakan wudhu dengan baptis. Oi, kamera terbukalah. Nah, nih kita lihat. Nih, apa ini? Ini lambang salib. Oke, 18 ayat Alkitab tentang wudhu. Ini siapa nih? Bang Sumaya? Nih, punya Islam. Injil ajarkan wudhu. Oke, mana lagi? Wudhu dalam agama Kristen. Ini ada wudhu. Hei, siapa duluan? Islam, Bang Sumaya? Ini, link-link Kristen semua. Wudhu para nabi dalam Alkitab. Nah, ajaran dalam Alkitab wudhu, takbir. Nah, takbir juga ada. Nah, mana? Nih. Wudhu dalam Alkitab. Alkitab sabda wudhu. Bang Sumaya yang bikin ini, Bang Sumaya? Hah? Ini Bang Sumaya. Mana lagi? Nah, nih. Study Bible, arti wudhu, definisi dan referensi Alkitab. Nah, sekarang kita buka lagi yang lain ya. Wudhu adalah baptis. Ini orang Kristen harus belajar supaya memahami. Nih, lihat nih. Ya, ini sarapan pagi milik Kristen. Ya, di sini berbicara mengenai tefilah, baptisan, studi kata Ibrani. Nanti itu munculnya apa? Wudhu. Nih, ini semua ini milik Kristen semua ini. Dia berbicara nih tentang, nih coba lihat Isa dan Islam, ini link penghujat. Wudhu adalah membersihkan diri. Nah, coba wudhu nih. Ini Kristen semua punya nih. Halaman 18 kita tahu wudhu. Coba ya, wudhu dalam Kristen. Oke, paham ya? Udah? Wudhu dalam agama Kristen. Paham ya teman-teman? Bang Suma yang duluan? Bukan, orang Kristen. Sudah paham. Orang Kristen yang pertama menggunakan istilah wudhu untuk baptis. Nih, baptis, makfah, nih, wudhu. Oke ya, paham ya? Udah? Masih mau? Masih mau? Kristen Arab lakukan wudhu dan baptis juga.
Nih baca ini pelan-pelan. Baptis dan baptisan arti dan lainnya nih. Nih. Paham ya? Teman-teman? Nih. Baptisan dengan wudhu atau mencurahkan apa ini? Ini terdiri dari ini. Ini link Kristen ini. Baptisan dan baptisan. Baptisan dengan wudhu atau mencurahkan. Jadi jangan berbicara segala sesuatu yang Anda tidak pernah pelajari. Wudhu para nabi dalam Bible berbicara tentang apa? Tentang baptiso. Udah ya? Udah puas? Ampun. Udah puas? Udah. Ampun. Masih mau mengatakan saya yang menyamakan? Masih? Hah? Memalukan kalian. Memalukan. Dah, silakan dilanjut, diambil alih yang lain. Masih mau datang besok nuduh-nuduh saya, masih mau? Orang Kristen yang lebih dulu mengklaim wudhu sama dengan baptis, tuyul. Saat itu saya hanya berdiskusi dengan penyembah Lucifer, onyeng, menjelaskan apa yang mereka ingin pahami. Oke? Paham enggak? Kalian itu aja yang tulul mau dibetul-betuhi. Ya, Bang Riko. Assalamualaikum, Bang Riko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, silakan. Assalamualaikum semuanya yang belum kenal. Dari saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung. Saya berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Ada pempek sutra Tenggiri, ada abon Tenggiri, ada kerupuk Tenggiri, ada pastel mini abon ikan Tenggiri, ada plastik cumi-cumi, dan ada stik cumi-cumi. Yang berminat untuk kami silakan untuk japri kami melalui WhatsApp kami, ada di akun bio. Akun yang ini kami akan kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui layanan parcel secepat JNT. Insya Allah amanah dan halal, tidak bisa COD. Langsung di japri ya. Bang Zuma juga sering beli kok. Bang Adiansa, Bang siapa lagi tuh di atas tuh, Pak Sugi suka banget PMP saya. Bang Uniripa juga beli, dia suka pasel saya dia ya. Terima kasih Bang Zuma. Boleh minta tolong tambahin. Ya, jadi teman-teman yang mau beli ke Riko, langsung saja dibuka profilnya, terus diambil nomor WhatsApp-nya ya, langsung di WA saja. Kalau berminat dengan empek-empek Tenggiri, empek-empeknya saya pernah beli loh. Kata kawan saya itu enak. Minta tambah lagi dia, tapi saya belum sempat untuk belikan. Iya. Silakan teman-teman ya di ini sama berada. Ya juga Bang siapa Bang Fandi juga, jika tidak suka dengan ikan-ikanan boleh dikasihkan bingkisan kepada para debater, kayak kepada Bang Zuma, Kuni Ripa, Adiansa Arif, Pak Ustaz Sugi, Hadi Selebes, kayak Bang Mahadewa, kayak Bang Pandi juga boleh kok hubungi saya langsung. Pak Riko, saya mau berbagi kepada para debater, boleh. Udah banyak kok yang melakukan itu ya. Terima kasih host sudah bikin saya. Semoga sehat selalu, rezeki panjang umur dan dimudahkan urusan semuanya ya. Yang di bawah juga jangan lupa ya, bantu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan teman-teman Kristen. Bang Jimmy ini Kristen atau Muslim, Bang Jimmy? Bang Jimmy? Kok, aduh. Ya silakan kawan-kawan Kristen. Bang Ardi bantu simak ya, bantu tengok yang kawan-kawan Kristen Bang Ardi.
Ya, silakan kawan-kawan Kristen. Nanti kami kasih kesempatan untuk kawan-kawan Kristen bertanya sampai Yesua Hamasia turun untuk yang kedua kalinya. Silakan kawan-kawan Kristen kirim permintaan. Tapi di typing dulu ya kawan-kawan, saya Kristen bang, nanti saya naikkan. Untuk kawan-kawan Muslim ditahan dulu, kasih kesempatan teman-teman kita Kristen. Silakan kawan-kawan Kristen. Sebelum saudara Kristen naik atau bertanya, saya ingin menunjukkan data lagi, boleh ya? Lanjut, Bro. Nah, ini baca ini. Ini buatan orang Kristen kan, dia suka ini kan, dia suka buka-buka ini webnya Kristen. Wudhu dalam agama Kristen. Nih, kita baca. Dalam agama Kristen, wudhu adalah pencucian yang ditentukan atas sebagian atau seluruh tubuh atau harta benda seperti pakaian atau benda-benda upacara dengan maksud pemurnian atau pengabdian. Dalam agama Kristen, baik pembaptisan tinta biru maupun pembasuhan kaki, ini tinta biru, udah kentara ya, pembaptisan maupun besar ini ya teman-teman, nih bisa besar ternyata. Nah, nih dalam nih dari sini nih, dalam agama Kristen baik pembaptisan maupun pembasuhan kaki adalah bentuk apa? Bentuk apa? Bentuk apa? Wudhu. Ini dalam agama Kristen baik pembaptisan maupun pembasuhan kaki adalah bentuk wudhu. Kasihan kali. Sakit nggak tenggorokan kalian? Nih, oten nih. Sakit nggak? Ini punya kalian ini. Hei, ini punya kalian ini. Ini. Punya oten ini. Artikelnya oten yang punya ini. Paham? Nih, artikelnya ini. Wikipedia orang Kristen punya. Ya. Wudhu dalam agama Kristen. Wudhu adalah pencucian yang ditentukan atas sebagian tubuh, atas sebagian atau seluruh tubuh atau harta benda seperti pakaian atau benda-benda upacara. Nah, lalu kemudian dikatakan begini, dengan maksud pemurnian atau pengabdian. Nah, masuk dalam agama Kristen baik pembaptisan maupun pembasuhan kaki adalah bentuk-bentuk wudhu. Nih, kalian yang maling harusnya kalian berterima kasih. Jadi baptis itu pembasuhan. Di dalam agama Kristen baik baptis maupun pembasuhan kaki adalah bentuk-bentuk wudhu.
masih di mending kau mati aja lah semua. Gereja aja kau mati saja semua, bunuh diri, minum racun kalian. Menyamakan duduk baptis nenek Lukiper. Bang Suma cuma berbicara kapan? Beberapa bulan yang lalu. Saya pun sudah klarifikasi. Lah ini internal kalian sendiri yang menuliskan kok wudhu sama dengan baptis. Nggak malu? Malu? Hah? Nggak malu? Harusnya kalian malu. Komplain kayak gitu. Kenapa kau menyamakan? Lah, emang kamu nggak sadar? Kalau di dalam tradisi Kristen, baptis itu wudhu. Gak malu? Malu dong. Kalau kamu sehat harusnya kamu malu. Tapi karena kamu tidak sehat, ya mau gimana? Jadi kesimpulannya teman-teman, bukan Bang Suma menyamakan wudhu dan baptis. Nah, ini ditulis tahun 2009 ya, berarti lebih dulu. Bang Suma kan baru mengucapkan beberapa saat yang lalu ketika Bang Suma itu membahas tentang siapa pengikut Yesus. Setelah Yesus, apakah orang menjadi Islam? Setelah Yesus, apakah orang menjadi Kristen? Nah, muncullah pembahasan itu. Ternyata 2009 sudah lebih dulu dituliskan bahwa wudhu sama dengan baptis. Ya, itu yang menulis Kristen, bukan Bang Suma. Nah, kalian harus malu itu. Kalian harus malu. Malulah kalian. Malu semalu-malunya. Baik, silakan. Silakan. Siap, Anda. Bang Damian, Kristen Katolik ya, Bang Damian ya? Saya Katolik, Bang, bukan Kristen. Jadi Bukan di Katolik, sini bukan Kristen. Silakan. ya, jadi ada bedanya, Bang. Ya, saya menyampaikan ke saudara-saudara Muslim, Kristen, bahwa Katolik itu berbeda dari Kristen. Intinya Katolik bukan Kristen ya. Karena di dalam rumah saya itu berbagai ragam macam agama, ada Muslim, nenek saya Muslim,